Halo guys, kembali lagi bersama saya Maria Fatani Wulu, program studi ilmu kesehatan masyarakat. Sekarang saya akan membawakan tentang penyakit rheumatoid arthritis. Apa itu penyakit rheumatoid arthritis? Mari kita simak penjelasan yang berikut ini. Penyakit rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun di mana persendian seperti tangan dan kaki mengalami peradangan sehingga terjadi pembengkakan, nyeri, dan juga seringkali menyebabkan kerusakan pada bagian sendi. Menurut WHO, 30% penduduk dunia terserang penyakit reumatoid. Prevalensi penyakit reumatoid di Indonesia menurut riset kesehatan dasar tahun 2013 berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan sebesar 11,9%. Dan berdasarkan diagnosis gejala sebesar 24,7%. Prevalensi penyakit reumatoid berdasarkan diagnosis gejala yang paling tinggi yaitu di Nusa Tenggara Timur sebesar 33,1%, diikuti Jawa Barat sebesar 32,1%, Bali 30%, Aceh 18,3%, dan Papua sebesar 15,4%. Berikut faktor risiko terjadinya rheumatoid arthritis. Faktor yang pertama adalah usia. Rheumatoid adalah penyakit yang terjadi pada semua usia, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia. Namun penyakit ini lebih sering ditemukan pada orang dewasa antara usia 30 tahun sampai 50 tahun ke atas. Faktor yang kedua, jenis kelamin. Wanita disebut lebih beresiko untuk terkena rheumatoid dibandingkan pria. Para peneliti meyakini hal ini bisa terjadi karena efek dari hormon estrogen yang disebut hormon wanita. Resiko terjadinya rheumatoid juga disebut meningkat pada wanita yang memasuki pasca menopause. Faktor yang ketiga, faktor genetik. Jika anggota keluarga Anda mengalami riwayat penyakit rheumatoid, Anda lebih beresiko mengalami hal yang sama di masa mendatang. Hal ini disebabkan karena ada gen-gen tertentu pada seseorang yang meningkatkan risiko rheumatoid. Faktor yang keempat adalah obesitas. Semakin lebih berat seseorang, semakin lebih tinggi pula terkena risiko rheumatoid. Pasalnya, jaringan lemak yang berlebih akan melepas sitokin, yaitu protein yang dapat menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Faktor yang kelima adalah kebiasaan merokok. Para peneliti menduga rokok dapat memicu kerusakan fungsi sistem kekebalan, terutama pada orang yang memiliki gen terkait rheumatoid. Faktor yang keenam adalah faktor hormonal, yaitu faktor reproduksi yang meningkat pada wanita dengan sindrom polikistik ovarir, wanita yang memiliki siklus menstruasi irregular atau kelainan pada siklus menstruasi, dan juga pada wanita yang mengalami menstruasi pertama pada usia yang sangat muda. Yang berikut klasifikasi rheumatoid. Yang pertama, artritis akut. Pada fase ini, gejala sistematik yang terjadi adalah lesu, anoreksia, penurunan berat badan, dan demam. Persendian yang paling sering terkena adalah tangan, lutut, kaki, siku, bahu, dan panggul. Gejala lokal yang timbul yaitu nyeri dan kekakuan ringan lebih dari 1 jam yang dirasakan pada pagi hari dan pada waktu menggerakkan persendian. Yang kedua adalah artritis kronis, yaitu kerusakan struktural persendian akibat dari kerusakan rawan sendi atau erosi tulang partikuler, dan hal ini tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga memerlukan modifikasi mekanik atau pembedahan rekonstruktif. Yang berikut gejala yang dirasakan oleh penderita rheumatoid. Yang pertama,
terasa nyeri pada sendi, otot, dan punggung. Yang kedua, sendi akan terasa kaku, lemas, serta terjadi pembengkakan. Yang ketiga, seluruh tubuh akan terasa lelah serta mengalami anemia atau malaise. Yang keempat, munculnya benjolan atau kemerahan pada kulit. Yang kelima, pembengkakan pada tangan. Yang keenam, tubuh akan terasa demam. Yang ketujuh, penurunan berat badan dan hilangnya nafsu makan. Yang berikut langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit reumatoid. Yang pertama, membiasakan diri berjemur di bawah sinar matahari pagi untuk mengurangi resiko peradangan oleh reumatoid. Yang kedua, melakukan peregangan setiap pagi untuk memperkuat otot sendi. Contohnya melakukan senam aerobik. Yang ketiga, menjaga berat badan. Jika orang semakin gemuk, lutut akan bekerja lebih berat untuk menyangga tubuh. Mengontrol berat badan dengan diet makan dan olahraga secara teratur dapat mengurangi risiko terjadinya radang sendi ini. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium dan juga vitamin. Contohnya bayam, buncis, kacang polong, dan buah-buahan. Yang kelima, memenuhi kebutuhan air dalam tubuh. Kita diharapkan mengkonsumsi air dalam jumlah yang cukup agar dapat memaksimalkan sistem bantalan sendi. Konsumsi air yang disarankan adalah 8 gelas sehari. Yang keenam, berhenti merokok serta menjauhi asap rokok. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih.